Juliet and Sam and Mani, Brighton and Sam, George and Mani, no program. Saya butuh duit 1 triliun. Malam turun tanpa suara, cahaya datang tanpa tergesa. Gelap belajar melepaskan perannya ketika ritme baru menyulam semesta. Malam di Aratnasun selama ini berjalan seperti biasa. Ia hadir, ia berlalu, ia mengisi jeda tanpa banyak tanya. Hingga suatu masa, ritmenya berubah, bukan karena perlawanan, melainkan karena hadirnya sesuatu yang membuat malam belajar mendengar. Namanya Ica Cello. Ia disebut Dewi Malam, tapi jangan buru-buru membayangkan kegelapan. Di tangannya, malam justru belajar bercahaya. Cahaya Ororek mengalir bukan untuk menyingkirkan gelap, melainkan mengajarinya cara bernapas. Sejak itu, siang merasa tersaingi, malam merasa diterangi, dan waktu berdiri kikuk seperti penjaga yang lupa tugasnya. Ica Cello tidak pernah hadir dengan gemuruh. Ia datang seperti pengertian yang terlambat, pelan, tapi mengubah segalanya. Dalam kehadirannya, sunyi kehilangan kekuasaan, dan keramaian tidak pernah benar-benar berisik. Malam yang congkak menunduk bukan karena takut, tapi karena akhirnya ada sesuatu yang lebih mengerti darinya. Warga Aratnasun belajar satu hal penting. Kadang dunia tidak butuh terang yang keras. Ia hanya butuh sesuatu yang paham kapan harus bersinar dan kapan harus diam. Namun siapa sebenarnya Ica Cello? Dewi, pengalaman, atau sekadar cara lain semesta menjelaskan dirinya? Jika ia bukan kegelapan dan bukan pula cahaya yang menyilaukan, lalu apa yang sebenarnya ia jaga di batas malam? Di Aratnasun, malam dulu adalah wilayah akhir. Tidak bisa ditawar, tidak bisa ditanya. Gelap berdiri seperti hukum alam. Dingin, pasti, dan sedikit angkuh. Lalu Ica Cello datang, dan sejak itu, malam kehilangan haknya untuk sepenuhnya gelap. Ia disebut Dewi Malam, tapi gelar itu selalu terasa keliru. Seolah orang-orang Aratnasun belum menemukan kata yang tepat. Karena Ica Cello tidak menyingkirkan kegelapan. Ia mengubah definisinya. Cahaya Ororek yang ia bawa bukan cahaya siang. Ia tidak menyilaukan, tidak memaksa mata untuk tunduk. Ia seperti pemahaman yang pelan, hadir, lalu menetap. Dalam sinarnya, bayangan tidak menghilang. Mereka hanya berhenti berbohong. Malam menjadi terang tanpa kehilangan rahasianya. Siang, untuk pertama kalinya, merasa tidak sepenuhnya dibutuhkan. Dan waktu, makhluk paling disiplin di Aratnasun, mulai ragu harus berjalan kemana. Tidak ada kepanikan kosmis saat ia hadir. Warga Aratnasun hanya mencatat satu perubahan kecil. Malam menjadi lebih lama untuk direnungkan. Orang tidak lagi takut gelap, tapi juga tidak merasa aman sepenuhnya. Seolah Ica Cello ingin mengingatkan, cahaya bukan soal mengusir, melainkan soal menemani. Dan malam, yang selama ini keras kepala, akhirnya belajar duduk diam dan mendengarkan. Keramaian di Aratnasun biasanya lahir dari suara, pasar, teriakan, logam bertabrakan dengan logam. Tapi keramaian yang dibawa Ica Cello lahir dari arah yang berlawanan. Ia datang justru ketika sunyi mulai menguasai segalanya. Saat malam berdiri terlalu rapi, terlalu kosong, terlalu yakin pada dirinya sendiri. Tidak ada pengumuman, tidak ada tanda. Tiba-tiba saja, ruang yang tadinya hampa terasa terisi. Bukan penuh, tapi pas. Malam yang congkak itu menundukkan kepala, bukan karena kalah, melainkan karena akhirnya menemukan lawan bicara. Di sekitar Ica Cello, orang-orang berkumpul tanpa sadar sedang berkumpul. Mereka tidak saling menyapa, tapi juga tidak merasa sendiri. Keramaian muncul tanpa hiruk-pikuk, seperti napas kolektif yang akhirnya sinkron. Anak-anak tertidur di pangkuan kebisingan. Orang dewasa berhenti merasa dikejar waktu. Bahkan jalanan tampak lebih sabar menunggu langkah. Di Aratnasun, tidak semua keramaian harus gaduh. Ada jenis kehadiran yang cukup dengan ada. Ica Cello disebut ibu dari keramaian. Bukan karena ia melahirkan suara, melainkan karena ia tahu kapan dunia perlu diisi dan kapan perlu dibiarkan bernapas. Dalam kehadirannya, sunyi tidak lenyap, ia hanya berhenti merasa berkuasa. Di Aratnasun, nama biasanya dianggap alat praktis untuk memanggil, menandai, atau sekadar memastikan seseorang menoleh. Tapi nama Ica Cello tidak pernah diperlakukan seperti itu. Namanya tidak dilarang, tidak pula ditabukan. Ia hanya tidak boleh disebut sembarangan. Bukan karena takut kutukan,
melainkan karena nama bagi Ica Celau adalah bejana makna. Dan bejana yang kosong jika dipanggil berulang-ulang hanya akan berbunyi hampa. Warga belajar pelan-pelan. Setiap kali namanya dilafalkan tanpa penghormatan, sekadar lewat, sekadar iseng. Kehadirannya terasa menyusut. Malam kembali meninggikan dada, sedikit congkak seperti dulu. Cahaya aurorek meredup, bukan padam, hanya enggan. Seolah dunia sedang menegur, tidak semua yang sakral boleh disentuh dengan mulut yang lalai. Ada hal-hal yang hanya boleh dipanggil ketika niat sudah duduk rapi. Maka nama Ica Celau sering disimpan dalam diam. Ia diucapkan pelan, di waktu yang tepat, dengan nada yang tidak memaksa. Orang-orang Aratnasun menyadari sesuatu yang pahit, tapi jujur, menyebut nama bukan sekadar soal suara, tapi soal kesiapan. Dan sejak itu, Aratnasun memiliki etika baru yang tak tertulis, bahwa makna tidak akan datang pada mereka yang memanggilnya sambil berlalu. Beberapa hal hanya hadir jika diperlakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada potret resmi tentang Ica Celau di Aratnasun, bukan karena belum sempat dibuat, melainkan karena setiap upaya selalu berakhir dengan canggung. Wujudnya tidak pernah menetap. Ia berubah mengikuti sudut pandang, jarak, dan jiwa yang menatapnya. Bagi sebagian orang, ia tampak lembut, seperti malam yang tahu caranya memeluk. Bagi yang lain, ia tak terdefinisikan, hanya rasa hadir yang sulit dijelaskan. Semakin keras seseorang mencoba melihatnya, semakin kabur batas-batasnya. Ica Celau menolak digambar bukan karena ia misterius, tapi karena ia bukan rupa. Ia adalah pengalaman. Dan pengalaman di Aratnasun dipercaya tidak bisa dipaku dalam satu wajah tanpa kehilangan maknanya. Warga yang mencoba mengingat bentuknya selalu pulang dengan cerita berbeda, namun anehnya tidak ada yang merasa saling bertentangan. Seolah perbedaan itu sendiri adalah bentuk kesepakatan. Tidak ada yang memaksa definisi. Dunia hanya mencatat satu pola kecil. Mereka yang datang dengan hati terbuka melihat kelembutan. Mereka yang datang dengan niat menguasai pulang dengan kebingungan. Ica Celau, tanpa berkata apapun, seperti sedang mengajarkan pelajaran sunyi, bahwa tidak semua yang penting perlu diberi bentuk, dan tidak semua yang ingin dimiliki memang pantas untuk dimengerti sepenuhnya. Gero adalah piranti kuno Aratnasun yang lahir dari kebisingan purba. Ia tercipta bukan dari niat, melainkan dari akumulasi teriakan yang terlalu lama tidak didengarkan. Di tangan siapapun selain segelintir entitas, Gero selalu sama. Ia akan berarti kebisingan. Logamnya berteriak, getarnya merobek malam, dan suara yang dilepaskannya tidak pernah tahu kemana harus pergi. Gero tidak jahat, ia hanya terlalu bising untuk paham arah. Namun di hadapan Ica Celau, sesuatu yang aneh terjadi. Gero tidak ditaklukkan, tidak diperintah. Ia justru diam. Untuk pertama kalinya, kebisingan itu mendengar. Ica Celau tidak memaksakan kehendak. Ia menyepakati irama. Dalam kehadirannya, Gero bisa ditenangkan hingga menjadi diam yang patuh atau dilepaskan menjadi suara yang melampaui kebisingan itu sendiri. Bukan ledakan, melainkan pernyataan. Warga Aratnasun mencatat ini tanpa gaduh. Mereka hanya tahu, ketika Ica Celau memegang geroh, malam tidak robek, suaranya tidak melukai. Kebisingan itu akhirnya tahu kapan harus tenang, dan kapan harus menjadi suara bagi sesuatu yang tak mampu berbicara. Di situ orang-orang mulai mengerti satu hal yang tidak nyaman. Kehendak sejati mungkin bukan soal menguasai, melainkan soal memahami apa yang sedang berisik, dan mengapa ia berteriak. Di Aratnasun, suara bukan sekadar bunyi. Ia dipercaya memiliki alamat, dan konon, tangga nada yang kini digunakan, yang mengatur lagu, cara bicara, hingga gumaman pasar, diajarkan langsung oleh Ica Celau. Suaranya tidak pernah diperlakukan sebagai hiburan. Ia adalah struktur, semacam kompas sunyi yang membantu kegelisahan menemukan jalan pulang, tanpa perlu ditenangkan secara paksa. Ketika Ica Celau bernyanyi, nada-nada itu tidak mengajak orang bersorak. Mereka justru mengajak duduk. Dalam alunannya, kegusaran diberi bentuk, tidak diusir, tidak dipotong, lalu perlahan dipermainkan. Orang-orang mengatakan, setelah mendengar suaranya, mereka tidak serta-merta bahagia, tapi dada terasa lebih rapi, seperti lemari yang akhirnya ditata tanpa diminta. Tidak ada yang mempertanyakan mengapa suaranya bisa mengatur emosi. Dunia Aratnasun hanya mencatat akibatnya.
Bayi tidur lebih nyenyak, seolah mimpi tahu kapan harus berhenti berisik. Ternak menjadi lebih jinak, seperti akhirnya paham bahwa dunia tidak sedang memusuhi mereka. Bahkan musim, yang biasanya keras kepala, terasa lebih ramah pada ladang dan kulit manusia. Ica Cello, melalui nada, seolah berkata bahwa perasaan tidak perlu dimenangkan. Mereka hanya perlu diberi arah. Dan suara, jika tahu kemana ia pergi, bisa menjadi rumah sementara bagi apapun yang ingin beristirahat. Selain suara dan cahaya, Ica Cello memiliki satu bahasa lain yang tidak pernah diterjemahkan, yaitu tarian. Gerakannya tidak pernah diumumkan sebagai ritual, tidak pula diberi nama resmi. Ia hanya menari, bersemangat, terukur, seolah tubuhnya sedang berbicara dengan gravitasi. Anehnya, setiap kali itu terjadi, warga Arat Nasun akan mengikuti dari belakang, tanpa aba-aba, tanpa kesepakatan. Kaki bergerak lebih dulu daripada pikiran. Tubuh paham sebelum logika sempat bertanya. Ica Cello sering menari di belakang Gero, bukan di depannya. Gero berdiri di sana tanpa merasa dikuasai. Kebisingan purba itu yang biasanya berisik kini menjadi latar. Logamnya tidak berteriak sembarangan. Getarnya turun menjadi denyut pelan, seperti alat musik yang akhirnya tahu perannya. Secara tidak langsung, Gero menemani tarian sakral itu bukan sebagai kebisingan, melainkan sebagai saksi yang diam. Tidak ada yang merasa sedang dikendalikan. Orang-orang menari bukan karena disuruh, tapi karena gerakan itu terasa perlu. Dalam tarian Ica Cello, dunia tidak diajak patuh, ia diajak selaras. Gero belajar ritme, manusia belajar mengikuti tanpa kehilangan diri. Dan malam, sekali lagi, membuktikan bahwa ia bisa diisi tanpa harus dikuasai. Seperti para primordial lainnya, asal-usul Ica Cello tidak pernah berangkat dari natalitas. Ia berasal dari kehampaan, ruang sebelum nama, sebelum arah, sebelum terang merasa perlu dibela. Ia bersemayam di ujung cahaya aurorek, di batas tipis tempat terang hampir menyerah dan gelap, belum sepenuhnya berani mengambil alih. Di sanalah ia tinggal, tidak jatuh, tidak sombong. Bertahan di tepi adalah keahliannya. Itulah sebabnya ia disebut Dewi Malam. Bukan karena ia mencintai kegelapan, tetapi karena ia tahu bagaimana hidup di ambang cahaya tanpa terjatuh ke dalam ketiadaan. Ia memahami bahasa dua sisi, terang yang ingin berkuasa, dan gelap yang ingin bersembunyi. Ica Cello tidak memilih salah satu. Ia membuat batas itu layak dihuni. Arat Nasun akhirnya menerima satu kesimpulan. Tidak semua entitas diciptakan untuk menang. Beberapa ada hanya untuk menjaga agar dunia tidak jatuh ke dalam kesombongannya sendiri. Ica Cello bukan penjaga gerbang, bukan pula hakim. Ia adalah pengingat hidup bahwa berada di tengah, di tepi, di wilayah yang tidak nyaman, kadang adalah satu-satunya cara agar segala sesuatu tetap ada. Di Arat Nasun, tidak ada kuil besar untuk Ica Cello, tidak ada patung yang dijaga siang malam, tidak ada peraturan yang dihafal bersama. Bukan karena ia dilupakan, tetapi karena kehadirannya tidak pernah meminta bentuk. Ia bukan dewi yang ingin dipuja. Ia hanya ingin dunia berhenti berisik pada saat yang tepat. Dan anehnya, justru karena itu, ia bertahan. Pengaruh Ica Cello tidak bisa diringkas sebagai kedahsyatan. Malam memang tidak lagi sepenuhnya gelap, tapi juga tidak sepenuhnya menjadi siang. Keramaian ada tanpa harus gaduh. Suara ada tanpa harus melukai. Geroh masih berbahaya, tapi tahu kapan harus diam. Dunia tidak menjadi lebih baik. Ia hanya menjadi sedikit lebih paham pada dirinya sendiri. Ia hadir bukan untuk menyelamatkan Arat Nasun, melainkan untuk membuatnya bisa ditinggali. Ia tidak menjanjikan terang abadi, hanya cahaya yang cukup. Tidak menawarkan jawaban, hanya jeda agar pertanyaan tidak saling menuduh. Dan pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa adalah, jika dunia hanya butuh sedikit pengertian untuk bertahan, mengapa manusia selalu merasa perlu berteriak lebih keras dari yang diperlukan? Kebisingan tidak runtuh, hanya belajar reda, malam tak kalah, hanya berhenti merasa berkuasa. Ia hadir tak menuntut nama, hanya ingin memastikan agar segalanya tetap ada. Tak sokok, tak sokok. Tak sokok, tak sokok. Tak sokok, tak sokok.